Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View, POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini di POV bersama saya Anggi Hilman. Dan sahabat Eljon semuanya, Point of View kali ini kita akan membahas di balik persiapan Diva Road to Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026. Dan sahabat Eljon semuanya sudah hadir bersama kami di sini finalis Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026 Diva Arista. Halo Diva, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah baik. Wow, luar biasa. Hari ini kita ditemani lagi nih dengan pelaku pageant yang sedang mempersiapkan ke ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara tahun 2026. Oke Diva, boleh dong disapa nih ke para penonton setia Eljon TV, siapa sebenarnya Diva ini, boleh? Oke, baik. Selamat sore semuanya. Selamat sore pemirsa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Arisasari dan biasa dipanggil Diva. Dan saat ini saya dipercaya sebagai salah satu finalis Putri Pariwisata Nusantara 2026. Dan saya juga First Runner Up Putri Banten 2025 dan Duta Genre Kota Bekasi 2025. Dan saya memiliki keahlian dalam bidang public speaking, modeling, catwalk. Dan saya juga menginspirasi untuk masyarakat yang berada di Indonesia. Wow, luar biasa sahabat Eljon semuanya. Ini adalah salah satu sosok generasi muda perempuan di Indonesia yang memang kalau tadi dikatakan sama Diva ada beberapa pengalaman juga gitu ya di dunia pageant, selain tadi saat ini sedang mempersiapkan ke ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara tahun 2026. Oke Diva, kita ngomongin nih soal pageant terutama di Putra Putri Pariwisata Nusantara tahun ini. Apa sebenarnya yang mendorong Diva ini untuk memantapkan diri ikut di ajang pemilihan P3N tahun 2026? Oke, baik. Kalau misalkan untuk tentang memantapkan atau ketertarikan. Iya, betul. Oke, baik. Ketertarikan saya untuk mengikuti Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026 karena saya percaya bahwa generasi muda memiliki potensi lebih untuk memajukan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan hadirnya saya untuk mengikuti Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026 karena saya tertarik dalam bidang pariwisata. Dan saya ingin melestarikan dan mengembangkan maupun mempromosikan pariwisata di Indonesia. Wow, luar biasa nih sahabat Eljon semuanya, energi kompetisinya udah mulai kerasa nih kayaknya ya dari finalis Putra Putri Pariwisata Nusantara tahun 2026 ini. Nah tadi kan ngomongin soal pariwisata dengan sesuai dengan title ataupun ajangnya itu kan berdasarkan namanya aja itu udah erat kaitannya dengan dunia pariwisata. Dan semua finalis itu tidak hanya membawa nama diri sendiri tapi juga nama provinsi. Dan di tahun ini Diva mewakili Provinsi Banten tentunya ya untuk mengikuti ajang P3N ke tingkat nasional. Nah, ngomongin soal provinsi ataupun Banten sebagai finalis nih, Diva Provinsi Banten, apa arti dan tanggung jawab membawa nama daerah bagi Diva sendiri? Oke, baik. Dan tentunya untuk kita membawakan nama Provinsi Banten tentunya bukan hanya membawakan nama baik diri sendiri tapi juga untuk membawakan nama Provinsi Banten. Dan untuk menggunakan selempang bukan hanyalah selempang saja, tapi bagaimana kita bertanggung jawab dan menginspirasi masyarakat di Indonesia ini. Dan tentunya yang saya bawakan yaitu Provinsi Banten dalam memiliki ada nilai budaya, kearifan lokal maupun kearifan ekonomi, seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi Diva ini tidak hanya menjadi representasi dari diri sendiri, tapi juga representatif dari para generasi muda ataupun para perempuan khususnya yang ada di Provinsi Banten. Luar biasa. Nah, Diva ini
ngomongin soal ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara. Kalau dari sudut pandang Diva nih, seberapa besar sebenarnya ajang ini dalam memperkenalkan pariwisata, budaya, dan tentunya kekayaan daerah di Indonesia? Oke, baik. Di ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara ini sangatlah berdampak besar untuk Indonesia tentunya. Dan tentunya ajang ini dibuat untuk generasi muda yang ingin melestarikan pariwisata di Indonesia. Tentunya pariwisata di Indonesia yang harus diharuskan untuk dilestarikan dan lebih diluaskan lebih lanjut lagi, seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, ini kan ngomongin soal pageant ataupun ajang duta wisata dan lain sebagainya. Pasti setiap finalis ini akan memiliki nilai ataupun visi, atau lebih tepatnya kita bilang advokasi gitu, yang akan dibawa pada ajang tertentu. Dan terutama nih di ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara tahun ini nih, apa sebenarnya pesan yang ingin Diva tunjukkan selama menjalani perjalanan sebagai finalis dari Putra Putri Pariwisata Nusantara tahun 2026? Oke, baik. Dalam nilai tersendiri saya akan membawakan integritas maupun terinspirasi juga menginspirasi. Dan untuk visi saya yaitu untuk melestarikan dan mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan tentunya kan banyak sekali ya Kak, pariwisata di Indonesia ini yang belum terekspos. Dan adanya saya dan misi saya atau advokasi saya yaitu Wellness for Wonderful Indonesia, yaitu tentunya untuk kebugaran, kesehatan manusia untuk majunya pariwisata di Indonesia. Karena saya percaya bahwa pariwisata maju adanya masyarakat yang sehat. Wah, luar biasa, betul. Jadi balik lagi nih, pariwisata itu erat kaitannya dengan kita gitu ya, sebagai pelaku wisatanya juga gitu ya. Tidak hanya sebatas kita memperhatikan daya tarik dari wisatawan, tapi kita juga sebagai manusia, individu yang memiliki ketertarikan di dunia pariwisata tentunya. Nah, ngomongin soal ajang, ini kan tadi Diva mengatakan di awal sempat mengikuti beberapa duta sebelumnya gitu ya, sebelum terjun langsung ke tingkat nasional. Nah, saat pertama kali nih melihat ada informasi pemilihan ajang P3N tahun 2026, itu apakah Diva langsung bertekad untuk daftar atau ada dorongan dari rekan teman dekat atau gimana? Bisa diceritakan ke sahabat Eljon semuanya. Oke, baik Farnisa. Jadi izin cerita sedikit ya. Jadi perjalanan saya untuk berada di nasional ini tentunya saya keinginan diri sendiri tentunya. Dan tentunya yang kedua untuk membanggakan kedua orang tua. Dan yang pastinya untuk berguna untuk sebagai generasi muda yang bermanfaat untuk Indonesia. Seperti itu, Kak. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan memang dari kemauan diri sendiri, tidak ada paksaan dan lain sebagainya. Nah, kalau penasaran sebenarnya ini dari hal yang sudah Diva lakukan nih pada saat memutuskan untuk daftar nih di tahun ini untuk mendaftarkan diri di ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara tahun 2026. Apa sebenarnya respon dari orang-orang terdekat seperti keluarga setelah Diva itu dinyatakan lolos sebagai finalis? Respon orang-orang terdekat seperti apa, Diva? Oke, baik. Alhamdulillahnya saya sangat bersyukur sekali karena adanya dukungan maupun support dan doa yang pastinya dari orang tua saya maupun teman-teman saya. Dan saya sangat bersyukur sekali karena orang tua saya itu sangat mendukung. Jadi izin cerita sedikit ya, Kak, boleh tentu. Jadi saya dari kecil itu sering mengikuti kegiatan. Jadi sebutnya saya mempunyai bakat banyak. Dan saya memiliki kegiatan seperti pencak silat, menari, terus juga ada les renang, les nyanyi, seperti itu, Kak. Dan kompetisi ataupun lomba lainnya gitu. Jadi orang tua saya pun tidak menterbatasi hal tersebut. Malah justru mendorong dan mensupport anaknya selalu untuk berkembang lebih baik daripada sebelumnya. Wow, luar biasa. Menarik nih pemirsa semuanya. Jadi tadi Diva mengatakan bahwa Diva itu salah satu orang yang mungkin memiliki talenta yang cukup banyak juga gitu ya. Salah satu tadi disebutkan dia bisa renang, terus pencak silat, di mana itu kalau misalnya dilihat dari kegiatan kan pencak silat sangat bertolak belakang dengan dunia pageant gitu kan ya, yang dimana pencak silat itu kelihatan ya bagaimana kita harus melihatkan fisik kita, power kita, sementara di dunia pageant ataupun beauty pageant itu kan harus memperlihatkan sisi anggun dari seorang wanita itu seperti apa. Nah, ngomongin soal itu nih Diva, kalau dari Diva sendiri melihat dunia pageant itu seperti apa sih khususnya yang ada di di Indonesia, maaf? Oke, menurut saya dunia pageant itu adalah ajang perlombaan
yang bukan hanya dari kecantikan saja, tapi untuk meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan diri dari lebih baik daripada sebelumnya, dan yang pastinya adanya perlombaan pageants itu berguna sekali untuk masyarakat tertentu. Tentunya kayak misalkan ajang nasional seperti ini, yaitu Putra Putri Pariwisata Nusantara, ajang nasional yang berguna untuk Indonesia tentunya untuk memajukan pariwisata ke nasional maupun internasional. Wow, keren. Jadi betul ya, tidak hanya dilihat dari aspek visualnya saja ataupun looknya saja ya. Namanya juga beauty pageant, sudah pasti akan memperlihatkan visual seorang pelaku pageant itu seperti apa. Tapi dijauh dari itu pasti ada aspek-aspek lain seperti misalnya nih etika, attitude, terus knowledge-nya juga, pengetahuan. Apalagi ini kan berkaitan dengan pariwisata. Sudah pasti nih finalis akan ada sesi di mana akan mempertajam lagi nih pengetahuan mereka tentang kepariwisataan khususnya yang ada di Indonesia. Nah, ngomongin soal pariwisata nih, itu kan Diva berasal dari Provinsi Banten. Betul. Boleh dong di-spill nih sama sahabat Eljon TV semuanya. Apa sih tempat wisata yang wajib dikunjungi nih kalau misalnya kita datang ke Banten? Oke, sebenarnya banyak sekali wisata di Banten ya. Cuma salah satu ini memang yang belum terekspos, yaitu Pulau Tunda. Pulau Tunda ini berada di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Serang. Dan pemirsa, untuk Pulau Tunda tersebut itu belum terekspos, belum terkenal di nasional maupun di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri pun itu belum terkenal, apalagi di mancanegara maupun internasional. Dan hadirnya saya sebagai finalis Putri Pariwisata Nusantara 2026 ingin melestarikan dan mempromosikan pariwisata tersebut. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan ada pulau apa namanya, maaf tadi? Pulau Tunda. Pulau Tunda. Ada apa sih di Pulau Tunda itu kalau misalnya kita datang ke sana, ada apa kira-kira? Kalau misalkan Pulau Tunda itu biasanya ada lumba-lumba juga, Kak. Terus juga tentunya yang spesial itu airnya biru dan pasirnya tuh putih. Wow. Bersih dan mungkin karena belum banyak orang yang datang di situ ya, Kak. Mungkin masih bersih dan jarang ada sampah. Dan tentunya kita mencintai wisata Indonesia, yang pasti kita juga harus menjaga lingkungan. Betul sekali. Setuju nih. Jadi sahabat Eljon semuanya nih yang berniat untuk pergi ke Banten terus bingung nih nyari tempat wisata, itu bisa dari salah satu wishlistnya nih buat datang ke Pulau Tunda gitu ya, bisa melihat secara langsung lumba-lumba dengan pasir putihnya yang, karena kan pasti seseorang datang ke suatu tempat itu ingin healing ya. Betul. Bisa menjadi salah satu healing terapi gitu ya, dimana kita sudah bekerja seharian full gitu kan, seminggu full, terus tiba-tiba ingin melepas penatnya, bisa salah satunya itu datang ke Pulau Tunda. Nah, kalau tadi berkaitan dengan pariwisata, itu kan pariwisata juga erat kaitannya dengan ekonomi kreatif, salah satunya dunia kuliner. Apalagi di Indonesia itu sudah nggak terhitung gitu, ada berapa banyak kuliner yang sangat terkenal di tiap daerah. Nah, kalau di Banten sendiri, apa kuliner yang wajib dicoba nih dari Banten? Oke, baik. Jadi ada salah satu makanan, yaitu namanya pecel khas Banten. Jadi seperti pecak. Jadi itulah yang harus kalian coba ketika kalian berlibur di Banten. Itu bisa dinikmati semisal di Pulau Tanjung Lesung. Itu ada restoran terkhusus di situ, ada makanan khas-khas Banten yang memang banyak sekali dan beragam sekali, seperti itu. Wow, keren nih sahabat Eljon semuanya. Kita jadi ngiler nih ya, tadi ngomongin apa tadi, pecak ya, ataupun pecelnya khas Banten gitu ya. Nah, sahabat Eljon semuanya, tadi kita sudah mulai mengulik nih tentang background dari Diva ini sebagai finalis Putra Putri Pariwisata Nusantara Provinsi Banten. Dan selanjutnya juga kita akan mengulik lagi nih persiapan apa saja sebenarnya yang sudah disiapkan oleh Diva untuk terjun ataupun untuk mempersiapkan ke karantina ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara tahun 2026. Jadi sahabat Eljon, jangan kemana-mana, POV akan segera kembali. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh